Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hari Purwidiantoro STMkom sebagai Ketua Yayasan Amikom Purwokerto, kemudian Bapak Dr. Berlilana MKom MSI selaku Rektor Universitas Amikom Purwokerto, kemudian para jajaran pimpinan yang ada di Universitas Amikom Purwokerto bersama dosen-dosen dan para staf, dan tentu saja akan saya sapa juga rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa seluruh Universitas Amikom Purwokerto. Yang saya hormati, di sini ada beberapa undangan khusus yang jauh datang dari berbagai negara. Pertama adalah Ibu Fardal Yilmaz sebagai Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia dari Turki. Selamat datang Bu Fardal. Alhamdulillah. Kemudian saya sapa juga Profesor Nana dari Malaysia dari UTM. Kemudian ada Ibu Natasha dari sebagai PhD student dari Taiwan dari MTU. Kemudian ada Ibu Monica Nur, ada Bapak Muhammad Amin Nasution dan Bapak Muammar Bawas dari Universitas Kanajawa. Selamat datang dan semoga nanti kita dapat mengikuti acara dengan penuh kehikmatan. Baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian juga dari teman-teman rekan dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Selamat datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara rangkaian kegiatan peringatan Hari Dies Natalis Universitas Amikom Purwokerto yang ke-15. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kali ini bertemakan How to Become a Successful Technopreneur yang nanti akan dibahas langsung oleh pengusaha yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Beliau adalah seorang pendiri dari tentu saja OKOC yang sudah terkenal dan kemudian juga sebagai pendiri Rumah Keluarga. Baik, sebelumnya saya ingin bacakan beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu pertama adalah rundown acara kali ini saya sudah buka, saya Adituti Tulistiati yang bertugas sebagai moderator. Kemudian nanti ada sambutan dari Rektor Universitas Amikom Purwokerto. Yang ketiga ada bincang sejenak dengan salah satu dosen teknopreneur di Universitas Amikom Purwokerto, Bapak Rahman Rashidi atau yang kita kenal sebagai Pak Amang. Kemudian nanti ada langsung live dengan Bapak Sandiaga Uno. Selanjutnya ada tanya jawab dan yang terakhir adalah closing langsung nanti oleh Bapak Berlilana untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Sandiaga sekaligus akan memberikan sebuah penghargaan tentu saja, dan closing terakhir yang paling terakhir adalah dari Bapak Sandiaga Uno. Tak lupa dalam acara ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga untuk teman-teman panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan insya Allah lancar ke depannya. Saya sebut dari Damarin sebagai salah satu startup di Amikom Purwokerto yang merupakan atau didirikan oleh teman-teman dosen dan staf Universitas Amikom Purwokerto. Dan juga teman-teman dari FBIS, Fakultas Bisnis Ilmu Sosial, dan FIK, Fakultas Ilmu Komputer yang ada di Universitas Amikom Purwokerto. Demikian sekitar beberapa hal yang ingin saya sampaikan pengumumannya, dan langsung saja saya tanpa menunggu waktu saya persilakan kepada Bapak Berlilana MKom MSI selaku Rektor Universitas Amikom Purwokerto untuk menyampaikan sambutan. Dipersilahkan Pak Berli. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini Universitas Amikom Purwokerto dalam rangka Dies Natalis ke-15 menyelenggarakan webinar berkaitan dengan teknopreneur yang kami datangkan pembicara secara nasional, tokoh nasional, Bapak Sandiaga Uno. Beliau adalah sosok inspiratif, motivatif yang nantinya bisa kita ambil ilmunya, pengalamannya, sehingga alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir beserta kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada peserta
undangan khusus dari beberapa negara. Ibu Fardal Yilmaz dari Malaysia, maaf dari Kanazawa, dari Turki, dari Pak. Kanazawa University. Lalu Ibu Natasha dari PhD student dari NTU Taiwan, ada juga Prof. Nanas Firman dari University Technical Malacca, Malaysia, serta beberapa rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi yang juga join di kegiatan webinar kita. Saya sapa, terima kasih Prof. Tomo dari Rektor ITB Semarang, ada juga Pak Kris, rekan kami Ketua STT Wirotomo, ada juga Bapak Hanafi, Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, ada juga Pak Hari Purwidiantoro, Ketua STIMI Amikom Surakarta, dan mungkin ada beberapa pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya sehingga bisa bergabung di acara webinar kami dari Universitas Amikom Purwokerto. Selanjutnya patut kita syukuri, ternyata webinar yang dilakukan oleh Universitas Amikom Purwokerto dengan mengundang salah satu tokoh nasional ini, dari data yang dilaporkan panitia kepada kami bahwa peserta diikuti dari 34 provinsi, jadi seluruh Indonesia terlibat kegiatan ini, dan tercatat sampai dengan jam ini peserta yang mendaftar di link yang diberikan oleh peserta panitia itu ada 1.214 peserta. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan, sebuah webinar yang diikuti oleh ribuan peserta, sehingga ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Semoga mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, dan dari background peserta juga tergambar bahwa didominasi oleh dosen, guru, dan beberapa pengusaha-pengusaha, baik pengusaha-pengusaha muda dan lain sebagainya, sehingga acara webinar ini harapannya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat, sehingga di tengah-tengah kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, bagaimanapun juga mau tidak mau kita sangat membutuhkan yang namanya teknologi, sehingga tepat sekali kegiatan webinar yang dilakukan oleh Universitas Amikom Purwokerto dalam rangka Dies Natalis, kita mengangkat teknopreneur, di mana bagaimana kita berwirausaha berbasis teknologi, dan ini sejalan juga dengan visi dan misi Universitas Amikom Purwokerto, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya atas nama pimpinan Universitas Amikom Purwokerto juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno atau Bang Sandi yang kesediaannya bergabung bersama kita di tengah-tengah ini. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan bisa bermanfaat, menghasilkan keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan pula semua peserta yang hadir hari ini bisa bertahan sampai mengikuti acara ini dengan baik, dan Universitas Amikom Purwokerto bisa terus berkontribusi bagi bangsa dan negara, agar nantinya paling tidak kita bisa mewarnai di dunia pendidikan di bangsa dan negara kita ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Berli atas sambutannya yang cukup informatif sekali. Sekarang saya beralih kepada acara kedua, yaitu bincang-bincang sejenak bersama salah satu dosen teknopreneur dari Universitas Amikom Purwokerto dengan Bapak Rahman Rasidi MKom atau disebut Pak Amang gitu ya. Apa kabar Pak Amang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Amang, ini saya ada pertanyaan sedikit yang mungkin perlu juga diketahui oleh teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya. Terutama rekan-rekan dosen. Ini
mata kuliah teknopreneur sekarang ini diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto tanpa melihat prodinya apa, tapi seluruh prodi juga mendapatkan mata kuliah ini. Nah, kira-kira Pak Amang, kenapa harus diberikan, Pak Amang? Sepenting apa itu, Pak Amang? Ya sebetulnya karena itu sangat terkait atau berhubungan dengan visi kita ya. Betul. Itu pertama, kemudian yang kedua, para founding fathers kita sebetulnya awalnya bahkan sampai sekarang, betul, adalah pebisnis sebetulnya, bisnis. Okay. Khususnya di bidang lembaga pendidikan. Jadi mulai sampai menjadi Universitas Amikom Purwokerto itu sebetulnya dimulai dari lembaga pendidikan sebetulnya, merintis lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya cita-cita kita ini, Bu. Okay. Cita-citanya Amikom Purwokerto, bahkan mungkin Amikom yang lain juga. Jadi output dari kita itu tidak hanya mahasiswa atau lulusan yang menjadi pekerja, tetapi juga menjadi wirausahawan. Ya. Okay. 3 poin itulah kira-kira. 3 poin itu ya. Jadi Amikom itu tidak hanya di Purwokerto ya Pak, jadi di Jogja, terus kemudian juga ada di Surakarta. Ya. Mudah-mudahan di waktu mendatang ada di seluruh Indonesia nih Pak Amang. Ya. Amin. Baik. Tapi tantangannya apa Pak Amang? Maksudnya setelah mereka mendapatkan mahasiswa nih, setelah mendapatkan mata kuliah teknopreneur, kemudian outputnya mahasiswa apakah langsung bikin startup atau apakah misalnya mereka bisnis kecil-kecilan atau apa nih? Karena kan mereka sibuk kuliah juga Pak Amang. Ya, sebetulnya kalau berdasarkan pengamatan saya langsung dan data dan informasi yang saya dapatkan, itu sebetulnya mereka selama masih kuliah juga sudah menjadi technopreneur sebetulnya. Kalau kategori technopreneur atau varian dari kata technopreneur itu kan banyak ya. Okay. Bahkan sebetulnya menurut saya sih YouTuber itu juga technopreneur. Okay. Jadi cukup banyak kok yang punya toko online gitu ya. Terus kemudian awalnya dulu mereka blogger. Blogger lalu kemudian pindah ke internet marketing sampai kemudian punya toko online, bahkan sekarang cukup banyak juga yang menjadi pemain di marketplace seperti dropshipper dan sebagainya. Sampai terakhir ada beberapa yang berhasil membangun startup. Oke. Tapi itu join dengan dosen atau mereka sendiri Pak Amang kalau yang untuk mahasiswa ini? Ada beberapa yang memang dari awal itu karena bimbingan dari dosen. Karena kita juga ada inkubator bisnis sebetulnya. Kita punya inkubator bisnis yang menggodok mereka sampai kemudian punya startup. Itu ada beberapa. Kemudian salah satunya itu saya lupa ya. Jadi layanan ke bengkel secara online waktu itu ada. Ya. Terus tapi ada juga yang memang murni inisiatif mereka. Ada juga misalnya yang sekarang saya setahu saya masih jalan itu Book Circle misalnya. Book Circle ya yang cukup terkenal juga di sini. Baik. Jadi alhamdulillah kalau saya lihat di sini banyak juga dosen-dosen memang yang sudah menjadi wirausahawan begitu ya. Karena bagaimana mungkin misalnya meyakinkan mahasiswa untuk berwirausaha kalau dosen-dosennya sendiri misalnya masih jalan di tempat gitu ya Pak. Tapi saya luar biasa artinya semakin banyak saya sebut juga mungkin yang cukup terkenal ada Nujek gitu ya. Ini sebentar lagi saingannya. Mudah-mudahan diamin ya Pak Amang ya. Terus juga ada beberapa bisnis yang berbasis digital juga Pak Amang ya. Pak Amang kalau misalnya kita bicara modal, ini kan kadang-kadang saya nggak punya modal nih kalau misalnya untuk mulai bisnis. Menurut Pak Amang sendiri seberapa penting sih modal Pak Amang? Modal itu misalnya apakah makna ini selalu uang atau mungkin ada hal lain Pak Amang? Sebenarnya ini lebih menarik kalau nanti Pak Sandi nih yang nanti kita dengar juga Pak Sandi sambil menunggu Pak Sandi bergabung. Spesi Pak Amang sekarang Pak Amang. Oke, jadi modal menurut saya sebetulnya nggak cuma uang ya.
nggak cuma uang, Bu. Karena beberapa kasus misalnya startup nih, Bu, beberapa kasus startup sudah terbangun bagus, sukses, akhirnya hilang atau pelan-pelan mulai bubar itu kan ternyata punya problem manajemen. Oh, lebih ke manajemen ya, Pak Amang. Baik. Jadi menurut saya faktor utama justru di manajemen sebetulnya. Manajemen itu yang nanti akan memanage dana sebagai modal, SDM sebagai modal, dan resource lain, misalnya aplikasi sebagai modal juga. Itu yang menurut saya kuncinya itu kalau lebih kritikal itu ya. Berarti tidak hanya maknanya tuh modal itu uang begitu ya? Enggak selalu. Baik, Pak Amang. Nah, Pak Amang sudah berbisnis apa nih? Nanti, saya kecil-kecilan, Bu. Kecil-kecilan. Tapi kecil-kecilnya kalau banyak jadi besar juga, Pak Amang. Itu, Bu. Iya. Tapi kan tetap kecil, Bu. Tetap kecil ya. Tapi baik, alhamdulillah sudah. Oke, baik. Apakah kita sudah terhubung dengan Pak Sandiaga Uno? Belum. Ibu Bapak dimanapun Anda berada, sebentar lagi mungkin kita akan tersambung dengan Pak Sandiaga Uno. Kebetulan Pak Sandiaga Uno itu kemarin Pak Sandiaga itu berulang tahun. Saya mungkin tidak akan menyebutkan berapa karena bisa jadi menurut beliau tidak penting berapa jumlahnya gitu ya. Yang penting adalah jiwa wirausahanya yang tetap semangat. Pak Amang ini sambil menunggu Pak Sandiaga tersambung dengan kita. Kira-kira nih Pak Amang, kalau misalnya ada saran yang perlu disampaikan pada pemirsa begitu ya, atau para peserta acara ini, apa yang ingin Pak Amang sampaikan berkaitan dengan jadi wirausahawan? Ya, pertama fokus ya, Bu. Fokus. Jadi yang namanya wirausahawan itu sebetulnya nggak bisa kalau dia jadi sambilan gitu ya. Itu nggak bisa. Gawat juga ya Pak, nggak boleh sambilan. Fokus. Harus fokus. Karena kalau begitu fokus, kita nanti katakanlah sederhananya kita betul-betul hidup kita tergantung di bisnis itu. Maka kita akan berjuang mati-matian supaya bisnis itu hidup. Jadi yang pertama fokus, kemudian yang kedua menurut saya tahan banting. Tahan banting. Jadi nggak ada yang namanya perusahaan kok naik terus katakanlah peringkatnya, asetnya nambah terus itu nggak ada. Nyatanya sekarang banyak nih COVID-19, gara-gara COVID-19 banyak perusahaan yang ambruk gitu kan. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah. Satu sedikit cerita nih Bu ya, saya punya temen, jadi dia biasa jatuh bangun. Gitu ya. Biasa jatuh bangun. Jadi kalau pas jatuh ya dia biasa aja. Ya itu resiko berbisnis. Gitu ya Pak Amang. Ya, nah itu yang sulit dihadapi orang yang sudah terbiasa dengan dengan ritme pekerja ya, dengan mainstream pekerja, itu yang paling sulit dihadapi. Itu makanya kalau misalnya dari awalnya seseorang itu misalnya sebagai pegawai, terutama misalnya di satu instansi yang memberikan zona nyaman, terus beralih kepada jadi wirausaha, nanti yang kepikirnya tuh saya nanti akan untung tidak gitu kan. Nah itu yang kita artinya belum mulai sudah mikirin untungnya sehingga kira-kira belum mulai itu. Ada peribahasa mengatakan bahwa beginning is difficult Pak Amang itu. Ya jadi memang harus dimulai tadi kuncinya ya Pak Amang. Atau dibalik malah Bu. Apa tuh Pak Amang? Difficulty is beginning. Oke. Terus maknanya apa Pak Amang? Ini menarik juga nih. Jadi dibalik ya. Jadi kita bisa jadi sukses itu dimulai ketika kita jatuh gitu. Luar biasa. Aduh, ini dalam banget nih Pak. Bisa jadi ya. Filosofinya tuh dalam banget ya Bu. Gitu ya. Justru katanya kalau kita gagal gitu atau kita pas jatuh, itu sebenarnya kesempatan kita bahwa kita pasrah dalam kata secara spiritual Pak Amang, bahwa disitulah kita kadang-kadang Tuhan memberikan cobaan untuk lebih mendekat. Kadang ujian untuk misalnya katakanlah ketika kita senang mungkin tidak sebegitu dekat. Justru ketika jatuh
itu kita mulai langsung istilahnya itu bergantung pada yang maha menentukan, yang maha pemberi rezeki. Baik, apakah kita sudah tersambung? Ini ibu bapak sekalian, insya Allah Pak Sandiaga akan bergabung tepat jam 1 Pak Amang, karena beliau ternyata banyak juga acaranya di beberapa tempat. Saya sudah diberitahu bahwa nanti akan tepat jam 1 beliau akan bergabung dengan kita. Pak Amang, kira-kira nih ya, kalau misalnya tadi nih Pak Amang istilahnya fokus begitu ya. Nah, masalahnya orang itu sering kali termasuk saya mungkin ketika ada fokus yang lain yang lebih menarik, pindah tuh Pak Amang. Itu tantangannya untuk tetap istilahnya tuh konsisten fokus di situ. Kan sebenarnya tidak ada istilah tidak fokus Pak Amang katanya. Yang ada itu ada kita beralih fokus katanya gitu. Ketika ada yang menarik mungkin nanti saya dapat tawaran bekerja lagi, misalnya setelah tadi fokus di bisnis ada tawaran kerja, kita belok. Menurut Pak Amang gimana Pak Amang? Ya, itu sebenarnya banyak sih kasus yang seperti itu. Tapi itu sebagian besar yang saya temui itu itu cuma strategi aja Bu. Dalam keadaan bisnisnya ambruk, dia tetap harus punya kewajiban menghidupi keluarganya, ya pilihan sementara dikerja, tetapi tidak meninggalkan bisnisnya. Itu pilihan sementara aja, bukan berarti terus kemudian beralih total gitu ya. Tetapi ada juga yang memang kapok gitu. Itu. Ya, kapok lah, akhirnya dia bekerja lagi, balik lagi jadi bekerja. Berarti mahasiswa di Universitas Amikom Purwokerto juga ini ya Pak Amang, istilahnya tuh diajarkan juga tadi manajemen termasuk juga ya Pak Amang ya? Ya, baik. Ada juga. Jadi mata kuliah khusus yang berkaitan dengan manajemen itu juga ada. Yang itu sangat berhubungan dengan mata kuliah IT ya. IT ya. Itu ada juga. Ya. Pak Amang, sebelum kita lanjutkan saya ingin menyapa sekali lagi Ibu Fardal dari Turki. Ini beliau pengusaha muslimah yang namanya cukup terkenal nih kalau kita ada di YouTube dan sebagainya. Mbak Fardal bisa cerita sedikit saja. Ini istilahnya kalau bicara wirausahawan gitu ya. Ini wirausahawati berarti ya. Bisa cerita sedikit mengenai bisnisnya Mbak Fardal kepada kita. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi para peserta acara kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wade dan terima kasih Amikom sudah memberikan saya kesempatan. Salam dari Istanbul, ini udah mulai panas. Saya bisnisnya sebenarnya awal di sini karena pindah ke sini, jadi melihat peluang apa gitu yang ada. Jadi setelah pindah ke sini tadi kata Pak Amang bahwa saya jadi berpindah fokus Pak. Berpindah fokus bisnisnya menjadi saya pengusaha aksesoris di Turki, dan saya meng-equip diri saya dengan belajar banyak tentang aksesoris, yaitu saya sekarang menjadi desainer aksesoris Bu Ade. Saya menjadi desainer aksesoris di sini dan mulai bisnis, dan juga melihat peluang bahwa masyarakat Indonesia itu umumnya kan suka sekali dengan produk-produk Turki gitu. Jadi ya digaraplah, apakah ada marketnya, ada demand-nya ada, ya sudah saya jadi lakukan. Jadi peluang Pak. Jadi saya lihatnya peluang karena kan Turki lagi seksi-seksinya nih katanya kan. Jadi banyak khususnya maksudnya kaum muslimah gitu, muslimin gitu, biasanya banyak juga yang selain untuk wisata ke Turki, mereka juga dari umroh itu kan ke sini. Jadi banyak peluang-peluang gitu. Jadi misalnya minta kan sajadah, misalnya sajadah itu kan buatan Turki ya Pak yang terkenal. Jadi ya itu sajadah, lalu ya macam-macam hal-hal yang dari Turki. Selain kalau yang iya Pak. Kebab. Kebab. Nah, kebab Turki itu banyak banget Pak, bukan hanya satu kebab seperti di Indonesia gitu banyak sekali. Baik. Terima kasih Mbak Farda. Nanti makanya nanti saya akan bahas di channel YouTube saya tuh Pak tentang kebaban dan baklava. Baik, terima kasih Mbak Farda atas sharingnya. Kayaknya saya akan menyapa Pak Hari ya, karena beliau salah satu founder dan ketua yayasan. Pak Hari, apa kabar Pak? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau dengar Pak Hari adem ya Pak. Pak Hari nih, kami di sini tentu saja ingin sharing dari Bapak berkaitan dengan Technopreneur versi Bapak nih. Kan ini bahwa istilahnya pendidikan itu salah satu ladang amal juga buat kita semua berkiprah kepada masyarakat. Silakan Pak Hari, sharing sedikit. Kalau menurut saya Technopreneur itu ya sekarang kan zamannya zaman teknologi ya. Kalau kita hubungan dengan teknologi, kita tidak lepas dari perkembangan, sehingga semua harus tidak boleh gaptek. Betul. Sekarang itu semua di on kan dulu Pak Hari. Oh ya maaf. Oke. Nah ini. Ya, maaf. Ini tadi Mas. Oke, terima kasih. Ini sudah kelihatan ya. Sudah jelas Pak. Oke, ini saya dari Jogja. Ini kok tadi ada dari Turki, ada dari Jepang, Taiwan. Wah, ini luar biasa ini. Ini wah, webinarnya sampai dunia. Oke, tadi yang disampaikan Ibu tadi yang berkaitan dengan Technopreneur, memang sekarang itu zamannya teknologi. Ya, semua tidak lepas dari teknologi. Dengan adanya pandemi ini juga luar biasa akan menciptakan teknopreneur mulai kecil ke besar. Bisa saja, lihat saja sekarang dengan musibah ini, hikmahnya itu kalau kita ambil luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa merasakan dengan musibah ini, Bapak Ibu menjadi, khususnya Bapak itu bisa menjadi pemimpin. Mungkin bisa pada saat puasa. Puasa itu Bapak Ibu, khususnya Bapak itu jadi imam semua. Karena sholatnya itu di rumah. Dan ini luar biasa. Ini juga termasuk Technopreneur dalam hal ibadah. Kemudian kalau kita melihat perkembangan seperti ini, mungkin banyak Bapak Ibu merasakan perkembangan. Kemudian ada yang usaha dari rumah, baik lewat online itu dilakukan. Banyak sekarang. Tetangga saya itu biasanya itu tukang batu, itu sekarang itu menjadi penjual makanan. Kemudian di online kan, ini luar biasa. Saya melihat di samping rumah saya itu ada seperti itu. Kemudian kalau melihat dari sekarang Technopreneur itu luar biasa ya, perkembangannya dengan diikuti dengan teknologi itu kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, nanti kita akan ketinggalan. Kita harus berubah. Ya ibaratnya seperti kupu-kupu ya. Dulu dari kepompong, dia supaya berhasil dia berubah menjadi kupu-kupu. Kalau tidak berubah seperti dinosaurus, itu tidak mau berubah, akhirnya punah gitu. Jadi Bapak Ibu ini harus sekarang itu harus mengikuti teknologi yang luar biasa ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin penjelasan dari saya. Baik, apakah kita sudah, terima kasih Pak Hari atas sharingnya, alhamdulillah inspiratif sekali. Sudah tersambungkah dengan Pak Sandiaga? Belum ya? Baik, saya ingin menyapa dulu teman dari, sebentar saya buka dulu. Kalau Ibu, siapa ini? Ibu Monica ada tersambung? Atau Prof Nana dari Malaysia barangkali? Prof Nana ada ya? Ada, oke. Prof Nana belum gabung. Belum ya. Yang ada adalah dari Mbak Natasha saja. Mbak Natasha ya, baik. Mbak Natasha dari Taiwan ya sebagai PhD student. Benar kalau kondisi di sana saja. Oh ya, bisa cerita sedikit tuh kalau misalnya ini mungkin bisa dikaitkan juga. Apakah ada pelajaran semacam Technopreneur juga ini berkaitan? Silakan Mbak Nana, bisa sharing sebentar Mbak Natasha. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Natasha Morlatanu Putri. Biasanya saya dipanggil Morla. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 2000. Okay. Merupakan
lulusan dari Semester 1 BPK Penabur. Sekarang saya bersekolah di Taiwan, yaitu Universitas Nasional Taiwan University. Sekarang saya sedang belajar tentang finance, yaitu tentang keuangan dan perbankan. Dan sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Universitas Amikom Purwokerto yang telah mengundang saya sebagai narasumber. Nah, terkait sekarang ini ya, terkait pandemi corona ini, saya merasakan memang betul dampak teknologi itu sangat besar sekali. Nggak usah jauh-jauh deh kita ngomongin Zoom aja ya. Kayak Zoom ini udah membuka berbagai peluang sampai sekarang aja, kayak kita bisa melakukan meeting melewati online yang diadakan di berbagai negara. Menurut saya itu peluang yang sangat besar sekali karena teknologi ya. Terus habis itu saya juga mungkin karena saya juga belajar di bidang finance, dan saya juga butuh belajar tentang saham dan sebagainya, karena ada teknologi yang sudah maju ini. Dari Zoom ini saya bisa ikut berbagai webinar yang diadakan di Indonesia, yang mungkin kalau misalnya nggak ada Zoom saya nggak bisa ikut webinar tersebut gitu. Dan ya menurut saya benar-benar teknologi itu sangat berperan kuat gitu di masa-masa ini. Ya, tergantung kita memanfaatkannya ya, Mbak Natasha ya. Terima kasih atas sharingnya. Ngomong-ngomong, Mbak Nana, kalau berbisnis juga tidak, misalnya di sana mungkin ada produk Taiwan yang cukup banyak peminatnya di Indonesia. Kemudian kan sekarang ada ini juga Pak Amang, ada Just Tip gitu ya. Pernah melakukan itu Mbak Natasha barangkali? Sempat berpikiran sih, cuman sekarang ini kan karena masa ini ya lagi nggak bisa ekspor. Oke. Baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang saya sudah bergabung juga dengan beberapa. Pak Sandi sudah masuk belum ya? Baik, kalau begitu kita sapa lagi tamu kita yang spesial tentu saja di sini. Apakah dari Jepang sudah ada yang hadir, Pak Berli? Ini Bu Bonika, Pak Amin atau Pak Muammar, apakah sudah ada? Belum ya. Baik, nanti mungkin akan menyusul. Pak Amang, ini saya kembali lagi ke Pak Amang sambil menunggu Pak Sandi bergabung. Ini saya sudah dapat chat dari Pak Sandi. Mohon ditunggu sebentar lagi. Mohon maaf. Oke, saya maafkan. Ya. Soalnya beliau orang sibuk dan kita juga bersyukur Pak Amang kalau istilah misalnya tuh bisa mengundang beliau, nanti sebentar lagi akan bagong. Ya, sementara anggap aja saya gantinya. Iya, jadi Pak Amang baik, agak mirip Pak Amang dari jauh. Ada miripnya Pak Amang, sama-sama suka goes. Insya Allah nanti mungkin Pak Sandi ya kita usahakan ajak goes di Purwokerto dan rangka Dies, mudah-mudahan beliau berkenan gitu ya. Nih Pak Amang, kalau misalnya kita bicara tadi kegagalan, kesuksesan, kita wirausahawan yang penting katanya mindsetnya nih Pak Amang, mindset untuk jadi wirausahawan dulu deh gitu. Menurut Pak Amang gimana Pak? Kita mindsetnya misalnya pekerja keras, pantang menyerah tadi apa? Kira-kira Pak Amang? Ya sebetulnya mindset itu juga harus dimiliki sama pekerja juga sebetulnya. Betul. Sama-sama sebetulnya. Cuman tinggal sekarang mungkin lebih ke apa ya? Bedanya, saya kira bedanya di soal kemandirian. Kemandirian. Ya. Oke. Mungkin itu bedanya. Jadi artinya kalau pekerja lebih ketergantungannya lebih tinggi dibanding wirausahawan. Oke. Kenapa tuh? Ya karena misalnya begini, saya pernah nanya ke mahasiswa, kalian pilih mana? Jadi CEO yang gajinya 100 juta per bulan atau jadi pemilik warung bakso yang pendapatannya cuman katakanlah misalnya 1 juta per bulan.
Jauh juga jarangnya Pak. Jauh, jawabannya apa nih, penasaran nih Pak Amang? Ternyata mereka jawabnya masih standar. Ya jadi CEO lah. CEO lah ya gitu ya. Nah, terus saya tanya lagi, kalau apa namanya? Lebih enak mana nih, jadi bos atau jadi pekerja? Mereka beda jawabnya, jadi bos dong Pak. Oke, agak kontradiktif tadi. Kontradiktif ya. Kira-kira gitulah gambarannya Bu, bedanya. Jadi kalau pemilik warung bakso dia yang menggaji. Oke. Tetapi CEO dengan gaji 100 juta tadi misalnya kan? Dia tetap bukan yang menggaji, tetapi dia yang digaji. Bedanya mungkin itu. Harusnya jawabannya ini Pak. Gimana? Saya menjadi CEO yang mempunyai perusahaan bakso juga. jadi dua. Oke, gitu Pak. Ya jadi memang mindset untuk berjuang, pantang menyerah gitu, dan tadi Pak Amang itu bagus sekali, fokus kepada apa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat sekali Pak Amang ya. Baik. Sudah bergabung Pak Sandi belum ya? Ini sebentar saya isi lihat chatnya. Oke, sebentar lagi Bapak masih online di tempat lain. Baik, karena memang sangat sibuk sekali. Ya, agendanya padat. Jadi kita memang itu bisa nggak sampai kita mohon-mohon, karena untuk dapat waktunya beliau pun ya itu. Nah ini berarti gini. Tapi juga, mungkin Bu Ade bisa sambil menunggu Pak Sandi, mungkin Bu Ade bisa cerita profilnya Pak Sandi yang Bu Ade tahu. Mungkin. Kalau bicara profil Pak Sandi, rasanya semua orang sudah tahu ya. Hanya saja mungkin yang perlu disampaikan, beliau adalah salah satu pendiri OKOC, itu udah paham juga semua orang. Dan nanti mungkin Pak Sandi juga akan bicara mengenai, kalau tadi kita bicara kita stay at home, tapi ini beliau punya namanya rumah bekerja. Apakah kita bekerja di rumah? Apa beda dengan rumah bekerja atau bekerja rumah? Itu dari Pak Sandi beliau nanti akan menjawab. Dan beliau tentunya kalau kita lihat dari channel-channel YouTube ataupun misalnya langsung live sharing session dengan berbagai audiens yang beragam, itu selalu beliau mengatakan bahwa titik balik beliau itu ketika beliau di PHK terus kemudian dia jadi usaha. Tapi kan kita nggak harus di PHK dulu kan Pak Amang, baru kita bisa mulai kapan saja gitu. Insya Allah setelah kita kalau merasa siap, justru nggak siap-siap akhirnya. Kadang-kadang langsung dilaksanakan. Seperti teman-teman saya pikir yang ada di sini, saya mendengar beberapa startup yang berada dalam ranah teknologi gitu ya. Ya, itu cukup berhasil. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hari dan yang lain, itu satu peluang yang sangat bagus ya. Bahkan sampai ke beberapa tahun yang akan datang mungkin itu masih akan bertahan di bisnis seperti itu. Mungkin saya juga ingin mengumumkan sedikit ini kepada hadirin peserta webinar kali ini, bahwa salah satu dosen kami itu Pak Fandi ya, Pak Fandi kandidat dokter kita. Itu kan beliau juga menerima suatu penghargaan kemarin ya dari Ristek itu ya, berkaitan itu. Kalau saya ngelihat alatnya nanti mungkin yang akan dibuat gitu ya, itu kan kemarin baru gagasannya gitu. Itu juga berpeluang untuk bisa jadi ladang bisnis juga. Yang artinya bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini dari Amekom. Dan kemarin kita juga ada mendapatkan suatu kepercayaan dari dari Bupati. Ya, dari Bupati Banyumas. Itu apa Pak Amang? Saya ingin cerita sedikit Pak Amang mungkin. Ya, sebetulnya itu hampir sama ya. Jadi itu aplikasi tracking. Ya, aplikasi tracking yang digunakan oleh dinas, terutama dinas kesehatan, untuk memantau jumlah PDP, OTG dan sebagainya. Cuman memang aplikasi itu dibuat khusus, usernya hanya ASN, di luar ASN. Karena memang waktu itu yang dibutuhkan oleh ASN di beberapa dinas ya, tracking dampak COVID-19. Itu berupa alat ya Pak ya? Jadi artinya? Ya, semacam aplikasi, aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang jadi ketika misalnya mendapatkan data, misalnya saya ASN nih, saya tahu tetangga saya ada yang tertular, tinggal input. Nah, nanti itu masuk ke server yang itu semua menjadi sumber.
Sumber data itu masih sederhana sebetulnya, Bu. Sederhana tapi sangat bermanfaat, Pak Amang, ya, di tengah kondisi. Ya, tapi alhamdulillah, insya Allah kalau Banyumas sudah mulai hijau ya, Pak Amang ya. Jadi alhamdulillah kita juga ini tetap berjarak 1 meter, insya Allah tidak. Sebenarnya kalau Banyumas dari dulu hijau kok, Bu. Oh gitu ya. Banyumas dari dulu hijau. Baik, Pak Amang. Oke, Pak Berli masih di tempat sedang memantau atau mungkin ada yang ingin disampaikan sambil menunggu Pak Sandi? Tidak ada ya? Oke, mungkin istirahat sejenak sambil menunggu. Baik, Pak Amang, sekarang pertanyaan yang kritikal adalah gini, kalau misalnya itu tadi ya berkaitan dengan teknopreneur ya, itu kan beberapa mata kuliah tidak berdiri sendiri secara misalnya teknopreneur aja. Itu mata kuliah apa selain yang untuk mendukung sebagai wirausahawan? Yang penting menurut Pak Amang mungkin jadi manajemen juga, selain tentunya konten ya, kita substansi. Ya, jadi misalnya awalnya kan karena kita kan memang awalnya kan ini kampus IT ya, Bu. Jadi beberapa mata kuliah yang masih dalam koridor atau tema-tema IT itu juga mendukung sebetulnya. Sangat mendukung karena seorang teknopreneur itu kan juga harus menguasai teknologi. Betul, karena teknopreneur. Iya, karena teknopreneur. Sudah bergabung? Oh, sudah. Oke. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Pak Sandiaga Uno. Sudah? Oke, saya sapa dulu. Bang Sandi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Dengan sekretarisnya barangkali. Oke, sebentar lagi ya. Ini kalau dari backgroundnya sedang ada acara juga rupanya. Baik, kita tunggu sebentar. Sudah dipersiapkan baru tempatnya Pak Amang. Pak Sandinya mungkin ini kebayang nih maraton. Jadi waktunya dari jam ini jadi menarik juga Pak. Kalau misalnya jadi pengusaha yang tentu saja beliau masih sempat. Sudah. Alhamdulillah. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu hadir juga. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman di Universitas Amikom Purwokerto. Matur nuwun tangan nggih sudah mengundang. Pak Sandi kamu bisa bahasa Jawa, Pak? Sedikit-sedikit. Ibu saya kan dari aslinya Jawa Sunda. Oh, Jawa Sunda. Atau nanti saya bisa bahasa Sunda aja, Pak Amang. Oh, boleh. Mangga. Pak Sandi, sebelum kita mulai tadi sudah mulai dari 12:30 kita karena Pak Sandi bisa. Sudah mulai ada Pak Hari nih ya. Oh, Pak Hari kenal ya, pastinya ya. Ada Apa kabar Pak Hari? Pak Hari. Pak Muhammad Hari Purwidiantoro. Ya, Pak Hari di sini juga ada. Ada teman. Oh, ada Mbak Natasha. Iya. Apa kabar Mbak Natasha dan Dr. Berli, kawan lama Dr. Berliana MKOM MSI. Alhamdulillah. Semua yang hadir di sini saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya. Saya kembalikan kepada Ibu yang di sana. Ibu siapa, Bu? Kenalan dulu ya, Pak. Saya Pak Ade, Pak. Walaupun sudah usianya bertambah terus tetap aja namanya Ade, Pak. Ade. Iya. Bu Ade. Baik, Pak Sandi, sebelumnya selamat ulang tahun. Terima kasih Bu Ade. Alhamdulillah. Kemarin ya, saya nggak akan nanya usia kok Pak Sandi. Karena yang penting itu jiwa muda, jiwa pengusaha jalan terus. Dan sekarang mungkin karena waktunya juga Pak Sandi cukup padat rupanya, kita langsung aja nih menjawab satu topik dari acara kali ini, yaitu Pak Sandi bisa sharing how to become a successful technopreneur. Nah itu Pak Sandi, silahkan, mangga. Ya, pertama terima kasih Bu Ade dan semua yang ikut di dalam sesi ini. Yang terpantau di Zoom session ada 8. Nah, kalau dari dan YouTube lebih banyak lagi yang tergabung melalui kanal-kanal digital atau juga kanal yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Saya berbicara satu topik mengenai teknopreneur di era pandemi ini. Bahwa di era pandemi ini kita banyak sekali tantangan.
banyak sekali ujian-ujian yang kita hadapi. Saya sebagai pengusaha juga lahir karena krisis. Di tahun 97 saya di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Akhirnya musibah tersebut berubah menjadi hikmah dan berbuah berkah. Karena akhirnya saya malah mendapat kesempatan membuka usaha sendiri, usaha kecil saya di bidang keuangan dan investasi. Awalnya sebuah konsultan keuangan kecil, kami bertiga. Sekarang sudah naik kelas menjadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dan per hari ini membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya ingin di tengah pandemi COVID-19 ini ingin memompa semangat para anak-anak muda terutama dan generasi-generasi lainnya bahwa kita pandemi ini ternyata memiliki juga banyak hikmah. Salah satunya adalah di sektor teknologi, terutama teknologi digital. Di sini kita bisa melist down banyak sekali tantangan-tantangan kita. Panjang sekali mungkin daftar tantangan yang kita hadapi, mulai dari problem, PR-PR. Nah, ini PR-PR maupun problem ini bisa kita solusikan melalui pendekatan teknologi dan kewirausahaan, entrepreneur. Disingkat teknopreneur. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah inovasi, karakteristiknya adalah berani mengambil risiko, dan juga karakteristiknya adalah proaktif. Jadi generasi muda walaupun rebahan di rumah saja, tapi tidak boleh pasif, harus tetap proaktif. Sekarang ini tantangan wabah bergerak dari sektor kesehatan menuju sektor ekonomi dan berpotensi menjadi gangguan juga di krisis sosial yang kita hadapi. Naiknya biaya hidup. Sekarang banyak yang mengeluh bahwa di rumah saja ternyata nggak mengurangi biaya. Mungkin bensin berkurang tapi listrik membludak tagihannya. Kuota juga naik ya, Bu Fardal ya. Dari Turki nih. Kita ini menggunakan bandwidth yang luar biasa, jadi biaya kuota juga naik. Nah, karena biaya naik di tengah melemahnya konsumsi, berarti ada dampak yang luar biasa terhadap kontraksi ekonomi kita, kemungkinan masuk ke teritori negatif di kuartal kedua ini. Tapi saya yakin bahwa di balik semua tantangan ada peluang. Di balik pintu yang tertutup ada pintu-pintu lain yang terbuka. Dan tantangan terbesar kita justru di tengah pandemi ini adalah mindset kita sendiri. Bagaimana kita mengubah mindset kita untuk tidak galau, tidak takut terhadap perubahan ini, tapi meyakini bahwa ini adalah target yang terbaik. Jadi kunci sukses bukanlah terletak pada apa yang kita punya di saat pandemi ini, tapi justru adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita mampu untuk memberikan jati diri kita, who we are, dan sukses itu bermula dari diri kita sendiri. Technopreneurship adalah mindset, bukan lapangan pekerjaan. Technopreneur adalah menghasilkan solusi dengan pendekatan teknologi dan akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan mengadopsi akselerasi dari digitalisasi kita. Sehingga tantangan apapun yang kita hadapi bisa kita solusikan. Dan itu adalah kiprah dari seorang teknopreneur. Demikian Ibu Ade yang tetap dipanggil Ade walaupun mungkin usianya bertambah. Usianya bertambah ya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Itu ini Bang, Pak, karena Kang bisa aja Pak Amang ya. Oke, itu bebas saja, bebas. Banyak juga yang manggil Papa Online. Kalau Natasha manggil saya Papa Online. Iya, karena dari satu online ke online lain rupanya Pak Sandi. Baik, terima kasih, informatif sekali tadi menjadikan kondisi sekarang sebagai peluang. Nah, Pak Amang ada pertanyaan dulu sebelum saya nanti bertanya. Saya akan merepet soal kalau bertanya. Oke. Satu pertanyaan sederhana nih, Pak Sandi.
sebetulnya peluang kalau di era teknologi ini sebetulnya bagaimana sih kita mengelola peluang itu ya? Apalagi di COVID nih, masa COVID-19 nih. Ada orang yang bilang ada orang yang betul-betul mengais rezeki nih. Di antara di tengah-tengah banyak orang yang kehilangan rezeki. Nah, sebetulnya bagaimana mengelola peluang itu, Bang? Sudah tertangkap Pak Sandi bagaimana mengelola peluang gitu ya? Bagaimana memanage peluang? Ini ahlinya Bang Sandi. Ya, peluang itu akan dapat dilihat kalau kita memiliki mindset yang positif dan optimis. Jika kita menghadapi tantangan, kita tidak melihatnya sebagai satu kegagalan, tapi kita melihatnya menuju anak tangga dalam proses kita menjadi orang yang sukses. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat hari ini, saya ingin share satu screen yang menarik sekali, bahwa di tengah pandemi ini ternyata ada yang tadi saya bilang, satu pintu yang tertutup, pintu lainnya terbuka. Ada yang ekonomi yang turun, tapi juga ada ekonomi yang naik, the fall and the rise. Nah, di sini kita bisa lihat untuk teman-teman yang mengikuti Zoom ini, bahwa sektor-sektor yang berkembang itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok, sembako. E-commerce juga naik, logistik delivery, yaitu perusahaan-perusahaan yang mengantar barang-barang, ekspedisi dan lain sebagainya. Yang paling lagi khususnya di daerah urban, di daerah perkotaan ini adalah mengantar makanan. Ini sekarang sangat booming sekali. Remote working juga. Sekarang saya bisa ada di Jakarta tapi menyapa rekan-rekan yang ada di Purwokerto. Kalau naik kereta mungkin beberapa jam ya, saya berangkatnya malam, tapi saya bisa menyapa, mohon maaf nih kayaknya ada gangguan dari mama online. Teriak karena dia kaget ngelihat cicak, padahal cicak itu adalah hidup, cicak-cicak di dinding diam-diam melompat, tapi dia teriak-teriak ini mama online ini. Mohon maaf teman-teman dari Purwokerto. Iya Bapak, silakan Bang Sandi. Mama online kaget lihat cicak. Ini adalah bagian daripada remote working, di mana tidak ada lagi batas-batas sekat-sekat antara kerja di rumah, dan banyak sekali tugas-tugas kita, mendidik anak juga sekarang menjadi satu peluang usaha. Remote working ini kalau kita lihat kelengkapan bekerja di rumah seperti webcam, mikrofon, eksternal monitor, sampai aplikasi-aplikasi virtual ini sekarang lagi booming. Streaming service juga seperti itu, Netflix, iFlix. Nah, tinggal kita sekarang lagi keranjingan drakor, drama Korea. Saya menantang, kenapa nggak teman-teman Universitas Amikom Purwokerto bikin Drapur, drama Purwokerto. Drapur ya, Drapur, drama Purwokerto yang bisa mengangkat kearifan-kearifan, satu cerita-cerita lama yang bisa dikemas kembali, mengangkat tentunya satu ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan. Media dan teknologi ini juga berkembang, ini ada dekat dengan technopreneurship. Telemedicine dan pharma, sekarang industri berkaitan dengan kesehatan tumbuh berkembang secara luar biasa. Nah, karena kita berhubung dengan digital, data-data yang disimpan tidak lagi fisikal, tapi melalui data-data yang disimpan di awan. Jadi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan data storage, data center, cloud services ini meningkat. Para reseller, nah ini food wholesaler, makanan Purwokerto yang banyak laku yang bisa dikirim ke Jakarta dalam waktu singkat. Apa coba Bu Ade?
Ada kalau mendoan kan ini ya, yang mungkin tempe kering masih bisa dikirim. Tempe kering atau tempe yang bisa kalau dihitung jam-jaman nyampe ke sini akan meledak karena orang ingin makan makanan khas Purwokerto yang diantar ke rumahnya. Betul. Nah ini wholesaler lagi naik banget. Cleaning service karena sekarang semua orang ingin meningkatkan kebersihan maupun kesehatannya. Cleaning service khususnya yang adopsi protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin ini lagi meningkat. Maupun usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan imunitas kesehatan kita. Jadi ini lagi berkembang luar biasa. Saya tertarik melihat bahwa semangat kita semua ini bisa kita lakukan kalau ada satu jejaring yang kuat. Nah, melalui online, melalui digital ini jejaring kita lebih mudah bisa dirajut dan kita akan mampu untuk lebih kuat, lebih semangat menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini dengan pendekatan teknopreneur. Baik, terima kasih Pak Sandi. Tadi baru dibicarakan mengenai baru alatnya kalau saya lihat, misalnya digital dari alat-alat misalnya tadi webcam, terus fasilitas dan sebagainya. Tapi Pak Sandi ada yang lebih kritikal lagi sebenarnya soft skills ya Pak Sandi, itu bagaimana membangun hubungan baik, membangun networking menurut Bang Sandi berdasarkan pengalaman nih. Ya, soft skill ini memang juga penting. Dan oleh karena itu kita ada beberapa inisiatif di OKOC dan Rumah Siap Kerja untuk mengajarkan soft skill. Bagaimana kita berbicara di depan publik dengan baik, kita menggunakan bahasa yang paling laku ternyata di tengah pandemi ini belajar bahasa Jerman. Jerman juga lumayan laku, ya di Rumah Siap Kerja. Jadi soft skill, bagaimana kita mengatur keuangan di saat pandemi, bagaimana kita menghemat, melakukan pengetatan pengelolaan keuangan, itu juga banyak sekali diminta. Tapi juga yang selain daripada itu, yang di depan Ibu Ade itu kayak mikrofon itu susah loh dapatnya. Mikrofon yang kualitasnya bagus seperti itu. Headset juga yang bagus, sekarang banyak sekali permintaan karena banyak sekali sekarang sekolah-sekolah semua membuat podcast. Betul. Kita menjadi YouTuber. Nah, ini jadi salah satu fenomena di tengah pandemi ini. Dan kita yakin soft skill, keterampilan kita khususnya di tengah pandemi ini mendapatkan boost, mendapatkan dorongan untuk peningkatan soft skill. Kenapa? Karena kita banyak sekali waktu kita dengan efisiensi bekerja dari rumah saja ini, bahwa alokasi waktu akan jauh lebih efektif dan kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita melalui pendekatan-pendekatan teknologi. Nah, semua yang mendengar dan menangkap feedback ini, suara-suara dari pasar konsumen akan menjadi pemenang. Jadi ini saatnya juga kita refleksi, introspeksi, dengarkan suara dari pasar Indonesia, apa kekurangan mungkin sektor pangan, sektor pariwisata yang harus beradopsi secara fundamental maupun transformasi yang harus kita lakukan. Ciptakan rencana-rencana kita untuk melakukan transformasi dan strategic turnaround atau perubahan strategi secara fundamental dalam menyikapi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bang Sandi. Ini mungkin saya akan sapa yang jauh dari Turki karena beliau punya satu pertanyaan yang menarik untuk Bang Sandi. Ini dari Sulawesi juga nih Bang Sandi, namanya Mbak Fardal. Beliau adalah Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah di Turki. Nanti Bang Sandi kalau kesana lagi ketemu Mbak Fardal. Monggo Mbak Fardal. Oh, tasyakur ler. Terima kasih banyak
Ibu Ade, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya dulu mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-15 kepada Universitas Amikom Purwokerto. Semoga terus berkembang, menghasilkan para akademisi, menghasilkan orang-orang pintar di negeri tercinta. Amin. Pak Sandi, barakallah umurnya Pak, semakin panjang, barakallah usianya Pak, sisa usia jangan terus manfaat Pak Sandi. Tersyukur. Baik, Pak Sandi, saya Rija Ederim Pak, kata orang Turki, Gunun Olsun, kata Pak, pokoknya panjang umur usia. Pak, pertanyaan saya singkat, saya ini kan tidak jadi gugup Pak ketemu sama Bang Sandi. Saya ini bukan generasinya Mbak Natasha gitu, karena saya termasuk berarti emak-emak rebahan ya Pak. Pertanyaan di sini adalah saya kebetulan diminta oleh Ibu Ingrid Kansil jadi ketua IPMI Turki, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Turki, dan Bapak tahu bahwa ini kan kita baru semua Pak. Nah, pertanyaan saya adalah kepada Bapak, ya dari Bu Ingrid Kansil menunjuk Fardal sebagai ketua IPMI di sini. Sekarang di musim ini kami kan baru di sini. Nah, mau minta saran dari Bapak sebagai pengusaha, kami UKM, maksudnya pengusaha awal di Turki ini, saran Bapak pada kami emak-emak rebahan sebenarnya ini adalah gimana ya memulai, apalagi dengan berhubungan dengan teknologi, jadi menjadi teknopreneur di sini. Satu, kami di luar negeri Pak, banyak sekali challenge-nya, banyak sekali tantangan. Selama ini banyak yang kami melakukan penjualan ke Indonesia Pak, ada atau barang Indonesia masuk ke Turki. Cuman karena pandemi ini semua karena pengiriman tidak bisa dilakukan, jadi stop nih. Nah, saran Pak Sandi apa mesti kami lakukan, apa yang mesti kami tingkatkan ya, biar jangan biar juga bisa catch up dengan anak-anak usia milenial gitu Pak Sandi. Dan kami tinggal di luar dengan segala tantangannya. Apakah ada saran dari Bang Sandi? Gitu. Baik. Itu Pak, terima kasih. Baik Mbak Bu Fardal yang menjadi ketua IPMI Turki, salamkan salam hormat pada Bu Ingrid yang menjadi ketum IPMI. Kemudian saya juga banyak kegiatan dengan IPMI, dan saya juga ingin memotivasi ibu-ibu yang ada di Turki untuk tetap semangat. Tetap kita lihat bagaimana kita membangun bangsa kita, bangsa Indonesia, dan memperkenalkan produk-produk Indonesia di Turki. Karena pernah juga drama-drama Turki sebelum drakor ini yang bandwidth dan frekuensi Indonesia. Tapi belum pernah ada drama Indonesia nih. Kalau kita dengarnya Sulaimanie dan kemarin di Netflix ada yang tentang The Great Kingdom of Ottoman Empire, juga produksi dari Turki. Kita pengen dorong juga produk-produk Indonesia bisa berjaya di Istanbul, di Ankara dan sekitarnya. Saya kebetulan baru pulang tahun lalu dari Istanbul, dari undangan pemerintah Turki juga. Saya ngelihat kemarin nggak sempat ketemu Bang Sandi waktu itu. Ya nggak apa-apa, nanti kan yang penting sekarang kita ketemu. Ternyata saya melalui pengalaman saya, teknopreneur itu dibangun justru dari ekosistem inovasi. Jadi ibu-ibu, walaupun ibu-ibu di rumah saja, bukan berarti ibu-ibu nggak bisa melakukan inovasi. Gimana cara melakukan inovasi? Gampang, ingat 3 hal. Melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Itu adalah inovasi. Banyak yang bilang inovasi itu harus ada di laboratorium, harus melibatkan proses yang sangat mahal. Tidak perlu khawatir. Inovasi bisa kita lakukan melalui ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mengamatinya nggak perlu datang langsung.
cukup ada di rumah saja karena sekarang semuanya tersaji melalui layanan digital. Pengiriman sekarang alhamdulillah Bu sudah kembali terbuka. Walaupun pengiriman manusia melalui pesawat antara Turki dan Jakarta itu terkendala sekarang, tapi barang-barang alhamdulillah sekarang sudah mulai perlahan-lahan terbuka. Dan itu bisa kita gunakan sebagai sarana mempromosikan inovasi-inovasi Indonesia, ekosistem yang kita bangun di sana. Seperti misalnya Silicon Valley, kita lihat ya. Silicon Valley itu ekosistemnya sudah ada. Sudah ada anak-anak mudanya yang berani mengambil risiko. Sudah ada cluster bisnis yang memberikan pendanaan, mengambil risiko dengan konsep venture capital. Mereka memberikan pendanaan, dia tahu dari pendanaan itu 10, dari 10 yang sukses cuma 2, yang 8 mungkin gagal atau mandek. Tapi dari 2 yang berhasil itu memompa ekonomi mereka. Mari teman-teman ibu-ibu IPMI dan pengusaha Indonesia lainnya di Turki bangun ekosistem kita. Selain berinovasi, kita mampu untuk memperkuat dengan mengambil risiko. Juga ada kampus. Nah di Istanbul itu kan banyak kampus-kampus Bu, banyak sekali. Selain apa Bu namanya Gesing Ibu ya, yang ibu-ibu Indonesia di sana, Gerlin atau apa ya? Gelin. Gelin adalah perempuan Indonesia, istri-istri lah Pak. Istilah sebenarnya arti bahasanya mantu perempuan. Ya, mantu perempuan itu. Betul, Pada juga mendirikan itu Pak. Ya. Tapi kan betul, Pada juga mendirikan komunitas ya. Iya. Gimana Pak? Baik. Nah kan komunitas tersebut seperti kampus maupun Gelin untuk menumbuh kembangkan dan memperbesar pangsa pasar kita yang ada di Turki sana. Jadi karena kita bicara mengenai Universitas Amikom Purwokerto, kita coba dorong produk-produk dari Purwokerto. Bagaimana kita bisa menembus dari Purwokerto tembus ke Istanbul. Kita cari, kita bangun, kita terlibat dan gaul lebih eksis melalui digital dan membangun ekosistem. Ingat, the world is getting flat, di mana semuanya terhubung. Jadi saya ikut bermimpi bahwa Purwokerto bisa menembus Istanbul, dan jangan lupa, siapa tahu Purwokerto bisa menembus Puerto Rico. Amin. Puerto Rico dengan jadi jangan dibatasi network kita hanya di kota dan provinsi yang besar-besar, Jakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto juga bisa. Saya udah berkali-kali ke sana dan keren banget di sana. Saya pernah menginap di Purwokerto dan saya keliling Purwokerto itu saya lihat cantik-cantiknya luar biasa. Dan kita luaskan wawasan kita. Kita jangan tersekat-sekat walaupun negara kita terpisah-pisah dengan Turki, tapi kita tersambung dalam silaturahim bangsa Indonesia. Wawasan, jejaring, dan pasar bisa kita eratkan dalam satu rajut tenun kebangsaan kita yang betul-betul mendunia, betul-betul global. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih juga Mbak Parda atas pertanyaannya yang luar biasa, sangat inspiratif dan motivatif sekali. Nah, pertanyaan-pertanyaan di YouTube ada beberapa yang sudah langsung terjawab oleh Pak Sandi. Sekarang saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rektor kita, Dr. Berilana MKOM MSc. Silakan Pak Berli kalau misalnya ada pertanyaan. Baik. Selamat siang Bang Sandi. Selamat siang Pak Rektor. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Terakhir kemarin ketemu dengan Bang Sandi waktu di Balai Kota, waktu acara Masyarakat Ekonomi Syariah Bang Sandi. Siap Pak Rektor. Alhamdulillah. Terima kasih atas bergabungnya Bang Sandi di webinar kita. Sehingga ini merupakan sebuah inspirasi dan motivasi bagi kami. Memang yang melalui Zoom meeting ini hanya kita batasi, ini hanya beberapa undangan-undangan khusus saja. Ada beberapa negara, ada tadi
Bu Fahrizal dari Turki, dari Mbak Natasha tadi dari Taiwan, intinya gitu. Tadi sebenarnya ada yang dari Jepang dan Malaysia, Bang Sandi. Nah lalu di yang lain memang mereka live streaming di YouTube di kanal Ampu TV. Kita punya apa namanya salah satu unit usaha pengembangan dari Universitas Amikom Purwokerto. Kita ada Amikom Purwokerto TV yang itu sebuah TV kampus, sehingga yang kita live streaming kan melalui YouTube. Alhamdulillah yang join 500 lebih, Bang Sandi. Dan dari yang mendaftar cukup membuat kita bangga. Ternyata yang terlibat tidak hanya dari Purwokerto saja gitu ya. Ini kalau dari data panitia laporan ke saya, ini dari 34 provinsi bergabung semua nih Bang Sandi. Mengikuti dan menyaksikan kegiatan ini, bahkan ada dari beberapa negara ini, karena daya tarik pembicara kita siang hari ini. Tepuk tangan dulu lah untuk Bang Sandi, intinya begitu ya. Tepuk tangannya bisa virtual Pak Rektor nih, tepuk tangannya kayak gini nih. Oh iya. Siap Bang Sandi. Intinya juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa kita yang mengikuti, serta ada beberapa dosen baik dari beberapa perguruan tinggi, ada juga kawan-kawan pimpinan perguruan tinggi yang hadir mengikuti. Memang pandemi COVID-19 ini betul, tadi saya sepakat kata Bang Sandi, di setiap ada musibah pasti ada sebuah hikmah yang sangat berarti bagi kita semua. Ada pintu rezeki yang tertutup, tetapi juga banyak pintu rezeki-rezeki yang lain yang terbuka. Intinya gitu. Bagaimana kita memandang sebuah persoalan ini menjadi sebuah kenikmatan apabila kita menikmatinya, sehingga kita nanti bisa menjalani dengan baik. Intinya seperti itu. Mungkin di kondisi seperti ini memang teknologi itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat harus mau tidak mau sebuah keniscayaan harus kita kuasai dengan baik, intinya seperti itu. Sehingga menarik sekali kondisi webinar ini bisa kita lakukan seperti ini, dan dengan adanya Bang Sandi sangat menginspirasi. Mungkin itu saja komentar dari kami. Terima kasih Bu Ade. Baik, terima kasih Pak Berli. Bang Sandi, ini ada pertanyaan begini ya. Saya mungkin lebih kepada sharing pengalaman dari Bang Sandi ini. Ini ketika kita sudah mulai berbisnis, berwirausaha, nah terus kita merasa gagal. Gagal itu bisa jadi karena misalnya keuntungan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan. Atau misalnya apa yang sudah kita upayakan itu jauh dari apa yang kita harapkan juga, baik secara tadi misalnya keuntungan dalam bentuk uang maupun misalnya networking, jasa dan sebagainya, malah kita terpuruk gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Sandi sendiri, gimana caranya supaya bisa bangkit lagi nih kalau udah jatuh susah berdirinya lagi nih Pak Sandi? Ya, percayalah bahwa Pak Rektor tadi menyampaikan ini kita menghadapi pandemi sama dengan kita menghadapi kegagalan dalam kehidupan kita, mulai dari kita berbisnis, kegagalan dalam mungkin pendidikan atau kegagalan-kegagalan lainnya. Kita menyikapinya kegagalan adalah satu keniscayaan, tapi jangan kita melihatnya secara negatif dan membangun pesimisme. Tapi kegagalan-kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah anak tangga menuju kesuksesan. Jadi setiap kita gagal, kita belajar sesuatu. Setiap kali kita belum berhasil, kita justru mendapatkan ilmu. Kalau kita ingin memotivasi, kita ingat cerita tentang Kolonel Sanders, penemu KFC. Di mana dia ditolak, dia gagal lebih dari 1000 kali. Kalau lebih dari 1000 kali, kita lihat Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu, bahwa dia mencoba hampir 10.000 kali. Setiap kali dia gagal, dia belajar sesuatu hal baru. Nah, mari kita lihat ini semua sebagai bagian daripada perjalanan kita mencapai kesuksesan. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Saya juga bisa mencapai dari pengalaman saya titik sekarang ini, di mana usaha-usaha kami sudah mapan,
setelah melalui proses 20 tahun. Dan pada saat saya di PHK tahun 97, jadi Natasha belum lahir ya tahun 97 ya. Jadi saya melihat kegagalan itu jadi satu pemicu dari inovasi. Dan karena kita tetap berorientasi untuk berpikir optimis, kegagalan-kegagalan tersebut kita sikapi tentunya ya pastilah ada kekecewaan. Betul. Tapi saya beri trik dan saya beri tips ya supaya kita segera bangkit dari kegagalan. Pertama, membaca buku. A good leader is a good reader. Kalau kita biasakan baca buku, kita termotivasi. Karena banyak orang-orang sukses itu juga mengalami yang sama dengan kita. Setelah itu, kalau misalnya sudah baca buku, sudah termotivasi, rajin berolahraga. Nah ini saya setuju nih Bang. Kalau kita Bu Ade ingin ternyata olahraga rutin minimal itu di menit ke-40 badan kita memproduksi zat yang disebut sebagai zat endorfin. Endorfin ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang memompa semangat, memompa motivasi kita, memberikan aura positif dan menatap semuanya dengan optimis. Jadi kita setelah berolahraga itu kita semangat lagi. Dan terakhir, tetap bersilaturahim walaupun pandemi COVID-19 dengan platform digital. Karena kalau kita mau wangi, kita bergaulnya sama siapa Bu Ade? Dengan orang yang wangi juga, penjual minyak wangi misalnya. Kan penjual minyak wangi. Oh siapa? Beda lagi. Oh, penjual minyak wangi. Kalau kita mau sukses, kita bergaulnya sama siapa Bu? Dengan yang usahawan juga, yang sukses juga. Sukses gitu. juga. Ya, betul. Jadi kita bergaul sama Bu Fardal, sama Pak Rektor. Mereka ini orang-orang yang sukses. Sama Pak Sandi juga. Hari ini saya belajar dari mereka bertanya, tapi sebetulnya mereka lagi memberikan feedback kepada saya. Dan saya belajar dan saya ingin juga menjadi terpancing, menjadi terpicu untuk bekerja, berkontribusi lebih banyak supaya ya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju, kita bisa sejahtera, adil dan makmur setelah kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Amin. Yang paling saya garis bawahi ini tadi Bang Sandi adalah olahraga, karena kita termasuk saya sebenarnya udah tahu itu olahraga itu penting, tapi ini mulainya. Tapi alhamdulillah di Amikom sendiri nanti mulai bulan Juli itu akan ada acara Bike to Work insya Allah, karena di Purwokerto ini sudah zona hijau. Kita beberapa kali ke kampus ya, itu nanti dengan naik sepeda. Yang rumahnya jauh bisa saja sepedanya dititipkan dulu di rumah temannya yang terdekat. Jadi tetap olahraga, sehat walafiat, tetap semangat Pak Amang. Ya, siap. Setuju. Kemarin saya sepedaan di Purwokerto, enak banget. Sepedaannya 30 menit, kulinerannya 45 menit. Luar biasa. Pak Bang Sandi mohon nanti. Banyakan yang masuk daripada yang keluar. Oh gitu. Di situ enak banget tuh di Purwokerto. Alhamdulillah Bang Sandi. Ini kalau sudah normal, mudah-mudahan Bang Sandi bersedia diundang lagi secara offline nanti di Purwokerto. Oh senang banget. Alhamdulillah. Sekali. Dan saya ketemu nanti Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Yumas yang saya hormati. Udah lama mengundang, saya pengen lagi ke sana lihat peluang investasi di sana. Ya, alhamdulillah. Ini saya sudah diingatkan oleh asistennya Pak Sandi. Sebentar lagi katanya Pak Sandi akan Zoom juga nih ini. Tapi sebelum saya akhiri Pak Sandi ini mohon berkenan karena kami sedang Dies Natalis ke-15. Mohon berkenan untuk mengucapkan tapi lebih kepada doa ataupun apapun dari Pak Sandi, insya Allah bermanfaat. Ya, terima kasih kepada semua yang telah bergabung di Dies Natalis yang ke-15 dari Universitas Amikom Purwokerto.
Tomorrow's leader atau pemimpin-pemimpin masa depan akan dicetak dari krisis-krisis yang mereka bisa lalui. Dan tugas Universitas Amikom Purwokerto dan tanggung jawab UAP ini adalah mencetak generasi-generasi yang akan menjadi generasi tangguh, memiliki daya saing dengan pengetahuan-pengetahuan kognitif di berbagai bidang utama. Setelah pandemi ini mudah-mudahan kita bisa atasi. Mari kita berjuang bersama dan mari kita tingkatkan kemampuan generasi muda kita bersaing. Karena persaingan ke depan, eksistensi kita tentu dengan berkontribusi. Kita harus temukan problem dan kita temukan masalah tersebut, sekaligus juga kita temukan dan kembangkan solusi dan inovasinya. Kita petakan ekosistem. Bagaimana ekosistem itu berdasarkan nilai tambah, nilai yang mendorong terciptanya value atau value chain. Kita juga harus dorong kemitraan. Saya hari ini mendeklarasikan kemitraan saya dengan Universitas Amikom Purwokerto. Mari kita sama-sama bermitra, karena dengan berkolaborasi kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Kita terlalu asik berkompetisi sebelumnya, kita lupa berkolaborasi. Dengan satu pendekatan bagaimana kita selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi ini dengan solusi-solusi berbasis inovasi. Tumbuh bersama, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Lapangan kerja yang baru dan lapangan kerja yang berkualitas berdasarkan kebutuhan dari industri pasca pandemi COVID-19 ini. Kesuksesan akan mampu untuk merajut kemitraan kita lebih kuat lagi di masa yang akan datang. Kalau kita belum bisa untuk menciptakan ekosistem ini per hari ini, maka bangun ekosistem komunitas dari bawah. Dan hari ini kenapa saya sangat tertarik bicara di Purwokerto, karena saya melihat Universitas Amikom Purwokerto ini menjadi landasan. Bukan hanya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, maupun Semarang yang akan menjadi basis pertumbuhan kita ke depan, tapi justru ada di kota-kota seperti Purwokerto. Mari kita bangun juga melalui pendekatan silaturahim dari berbagai latar belakang. Konsepnya quadruple helix. Pak Rektor, Pak Dr. Berliana punya tanggung jawab dari sisi akademisi. Mungkin beberapa teman-teman, Pak Bupati dari sisi pemerintahan. Saya bisa mewakili dari sisi komunitas dan dunia usaha. Juga internasional, ada Natasha dan Ibu Fardal juga. Mari quadruple helix ini kita gunakan, karena musim wabah ini adalah satu kesempatan. Banyak problem yang kita bisa solusikan. Lahirkan inovasi-inovasi dan solusi-solusi untuk bantu warga masyarakat kita menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sukses Dirgahayu Dies Natalis Universitas Amikom Purwokerto, maju terus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah putus ya? Atau masih ada? Bang Sandi sudah? Masih. Bang Sandi, untuk terakhir kalinya kami akan memberikan sertifikat untuk Mbak Sandi. Terima kasih, sertifikatnya ini perlu sekali. Ini akan disampaikan langsung oleh Pak Berilana. Siapa tahu saya lagi cari kerja nanti di Purwokerto perlu. Bisa di screenshot Mas Dani. Ini ucapan terima kasih dan sekaligus penghargaan atas sharing session dari Bang Sandi yang sangat luar biasa, inspiratif sekali. Sudah bisa ditayangkan sebentar? Tapi itu suaranya Bu Ade bagus sekali ya, itu pakai mikrofonnya. Ini gara-gara mikrofon atau suara saya, Pak? Aduh, suara saya juga bagus. Nah, Pak Sandia, Pak Sandi, ini sertifikat dari kami untuk Bapak. Semoga bermanfaat. Ini sekaligus ucapan terima kasih sekali lagi. Bapak sebagai bagus sekali sertifikatnya, terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Amin. Mencetak
teknopreneur sukses. Amin. Amin ya robbal amin. Sekali lagi terima kasih Bang Sandi, semoga sehat walafiat selalu dan selalu menginspirasi kita semua, baik yang ada di Purwokerto maupun dimanapun kita berada. Sekali lagi salam untuk keluarga, semoga semua sehat selalu, selamat ulang tahun dan tambah soleh. Begitu. Untuk Natasha Shesheni. Seseni. Baik, terima kasih juga kepada seluruh peserta dari berbagai perguruan tinggi, baik yang ada di Jawa Tengah maupun yang berada di seluruh Indonesia, dan tentu saja seluruh jajaran pimpinan yang ada di Universitas Amikom Purwokerto dan juga teman-teman semua sebagai panitia. Sekali lagi semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Adituti Turistiati selaku moderator acara kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih Mardal dari Turki. Sama-sama Pak, terima kasih, sukses terus buat Ami Purwokerto. Insya Allah bisa ke Purwokerto nanti ya, Bu Ade saya juga. Amin, amin, ke Indonesia. Alhamdulillah. Siap, Bu. Ya. Baik. Terima kasih, sukses. Tapi benar, terima kasih Bu Natasha, Mbak Natasha. Terima kasih banyak. Oke, Pak Amang juga terima kasih sudah menemani selama 1 jam. Terima kasih Pak Hari yang sudah Pak Hari selaku yayasan kita, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah semuanya sukses semuanya, alhamdulillah. Amin. Keren amin, banget. Amin. Baik. Keren. Kita tutup acaranya. Saya pamit ya, Mbak Ade.